strategi sintesis, kemudian derivatisasi, modifikasi struktur. Nah, kita untuk hari ini kita lanjut tentang masih desain sintesis, tapi materinya adalah itu terkait strategi sintesis organik atau desain sintesis yang lain ya. Ini cenderungnya lebih ke arah desain bagaimana cara kita atau ada desain seperti apa saja dalam mensintesis senyawa-senyawa organik ya. Ini yang paling pertama bakal kalian muncul ketika kalian mencari yang namanya desain sintesis analisis, terutama organik sintesis. Yang selalu akan disebutkan pertama adalah analisis retrosintesis. Nah, analisis retrosintesis ini dikenal dengan strategi berjalan mundur ya, atau work backwards. Ada juga nah ini untuk analisis retrosintesis ini di pertemuan berikutnya akan kita bahas lebih khusus ya. Jadi khusus untuk ngomongin analisis retrosintesis saja. Nah, sini kita akan sedikit mereview sedikit aja seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Karena ini merupakan strategi sintesis yang paling sering digunakan terutama untuk mensintesis senyawa-senyawa yang kompleks ya. Umumnya seperti itu. Lebih kompleks daripada molekul sederhana biasanya langsung menggunakan retrosintesis umumnya ya. Jadi analisis retrosintesis itu adalah kita tentukan dulu senyawa yang diinginkan. Jadi molekul target yang ingin disintesis itu seperti apa, bentuknya seperti apa, gugus fungsinya seperti apa, kita tentukan. Nah, kemudian analisis retrosintesis ini digunakan untuk apa? Nah, tujuan untuk analisis retrosintesis ini adalah untuk menemukan atau memecah si senyawa yang diinginkan jadi prekursor yang ingin kita gunakan. Misalnya dari senyawa yang kita inginkan ini senyawa apa sih yang dapat membentuk senyawa target ini, senyawa yang akan disintesis. Nah, nanti akan dipecah menjadi senyawa target intermediate atau senyawa intermediate yang lebih sederhana dibandingkan molekul targetnya. Kemudian kita pecah lagi menjadi senyawa target yang lebih sederhana, dipecah lagi menjadi senyawa target yang lebih sederhana sehingga kita memperoleh prekursor yang tersedia atau starting material atau juga bahan awal ya. Nah, kemudian dalam setiap penyederhanaan itu ada lagi istilah yang namanya diskoneksi ya, diskoneksi. Jadi pada struktur yang diskoneksi pertama mungkin pada struktur senyawa yang ingin kita sintesis kita diskoneksi gugus apa yang kira-kira bisa kita potong untuk memperoleh senyawa intermediate yang lebih sederhana dibandingkan senyawa target atau molekul yang akan disintesis. Kemudian diskoneksi lagi untuk disederhanakan prekursornya dan juga terus-menerus dilakukan diskoneksi. Nanti kita akan belajar lebih lanjut diskoneksi. Nah, ini contoh ya, kita contoh sederhana untuk analisis retrosintesis ya. Contohnya itu dengan bagaimana cara kita mensintesis satu metoksi dua pentuna maksudnya ya, 2 pentuna yang mengandung 3 atau lebih sedikit atom karbon. Maksudnya sini kita ingin memiliki atom karbon prekursor atau starting material yang terdiri dari 3 atau lebih sedikit atom karbon. Nah, itu yang diinginkan ini. Karena kita ingin yang paling sederhana atau kunci utamanya adalah analisis retrosintesis ini membutuhkan starting material atau bahan awal yang sangat sederhana, sebisa mungkin sangat sederhana dan juga tersedia ya, tersedia dalam artian tersedia di pasaran, jadi nggak perlu kita bikin dulu starting materialnya dan lain sebagainya. Nah, di sini ada sini ada satu metoksi, ini metoksi 3 pentuna ini ya, pentuna. Maksudnya ini pentuna bukan pentena. Kalau pentena itu ikatan rangkap 2 ya. Kalau alkuna ikatan rangkap 3.
senyawanya alifatik yang dianggap sederhana ya, mudah. Lihat ini di diskoneksi ya, di diskoneksinya di sebelah mana. Nah, dipecah nih pada ikatan C3 dan C4. Nah, ini diskoneksi ini adalah salah satu simbol yang umum yang ada pada analisis retrosintesis. Pada ikatan C3 dan C4-nya didiskoneksi sehingga diperoleh bromoetana dan 3-metoksipropuna ya. Bromoetana. Nah, setelah dihasilkan dua prekursor ini, apakah kedua prekursor ini layak untuk menjadi prekursor yang cocok untuk starting material yang cocok untuk mensintesis 1-metoksi 2 pentuna? Ternyata tidak, karena 3-metoksipropuna ini tidak memiliki kurang dari 3 atom karbon ya. 3 atom karbon maksudnya, ketinggalan C-nya nih. Kalau bromoetana ini masuk ya, dia bisa cocok jadi starting material. Ada 2 karbon di sini karena kita ingin 3 atau lebih sedikit ya atom karbonnya. Nah, jadi gimana untuk 3-metoksipropuna? Nah, kita akan pecah kembali 3-metoksipropuna. 3-metoksipropuna yang memiliki 4 atom C ini tidak dapat digunakan sebagai bahan awal, maka kita perlu sederhanakan kembali. Kita sederhanakan kembali 3-metoksipropuna, disederhanakan menjadi ini bromoetana ya. Di bromoetana. Ini ada bromoetana dan natrium metoksi. Natrium metoksi sini ya. Dengan hasil yang ini, setelah kita menyederhanakan 3-metoksipropuna tadi, maka kita peroleh prekursor tambahan dan dapat dikatakan sintesis ini dapat dilakukan dalam sekitar 2-3 tahap ya. Ini ya, molekul tersebut bisa tiga-metoksipropuna ini karena dia memiliki gugus eter ya. Nah, gugus eternya kira-kira tahu nggak yang mana gugus eternya? Ada yang punya pendapat gugus eternya dari 3-metoksipropuna itu yang mana sih gugus eter? Yang O di tengah itu kan, Pak? Ya benar ya. Jadi kalau kalian lihat ini metoksi ya, metoksi itu ada metoksi ya, umumnya ada eter situ. Ini ikatan eternya itu di sebelah sini. Ini gugus eternya yang OCH3O, kemudian atau kan isinya ROR kalau salah, RCOR kalau ya, RCOR gitu. Pokoknya ada O-nya gitu. Ada O di antara 2C, misalnya seperti itu. Kalau di sininya OH, ya OH jadinya karboksilat ya. Nah, jadi kita ketika ada gugus eter di sini akan menjadi suatu inspirasi lagi bagaimana pembentukan reaksi yang dibutuhkan gitu. Jadi ketika ada gugus eter di sini ya mungkin kita bisa melihat atau mencoba menggunakan reaksi-reaksi pembentukan gugus eter. Maka dibuatlah reaksi antara bromoetana dengan tambahkan yang natrium metoksi. Yang sini ada bromoetana, ada gugus bromoetana ya, ini kalau ada BR di sini jadi bromoetana, kemudian ditambahkan suatu senyawa yang memiliki gugus metoksi untuk membentuk etap gugus eter. Nah, kemudian kalau udah lengkap kita punya sudah lengkap prekursor yang kita sederhanakan yang berasal dari senyawa target. Nah, kemudian dirangkai ulang ya. Jadi setelah kita berjalan mundur, kita kembalikan lagi perjalanannya menjadi perjalanan maju ya. Jadi yang awalnya starting material yang sudah kita cari itu kita rangkai reaksinya lengkap ya. Reaksinya itu harus dirangkai dengan lengkap ya. Tahapan reaksinya mulai dari reagen yang digunakan, kondisi-kondisinya seperti apa. Misalnya kondisinya itu
membutuhkan suhu sekian atau suhu kamar, suhu ruangan maksudnya, suhu ruangan atau di atas suhu ruangan lebih tinggi sedikit atau mungkin di bawah suhu ruang atau mungkin butuh suhu yang dingin di bawah 0 derajat dan lain sebagainya, atau mungkin butuh butuh kondisi yang diaduk setiap saat berapa lama waktu pereaksiannya ya. Kalau kita membayangkan reaksi sintesis itu seperti apa, sintesis paling sederhana itu ya bisa dilakukan di dalam labu ya, labu Erlenmeyer tuh bahkan bisa gitu. Labu Erlenmeyer, mau labu bahkan beker gelas ya, gelas kimia, untuk kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan banyak pengkondisian, situasi dan sebagainya, suhu dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan reaktor ya. Pak Agung itu paling sering, bahkan disertasinya juga dia mengerjakan sintesis peptida kalau nggak salah. Kalau lagi deket ke kosan saya suka lagi mesen reaktor-reaktor untuk sintesis. Tapi kalau mahasiswanya Pak Agung dulu saya lihat lagi sintesis itu rata-rata hanya cukup memakai menggunakan sintesis sederhana yang kemudian nanti dilakukan di dalam beker gelas atau Erlenmeyer, jadi menggunakan alat-alat sederhana saja. Nah, jadi seperti ini kira-kira ya. Tadi kan sudah kita dapat yang sebelumnya ya, penyederhanaan dari metoksipropuna tadi didapatkan bromoetana ya. Bromoetana menjadi starting material, bahan awal yang kemudian direaksikan dan ditambahkan dengan natrium metoksis ini. Direaksikan, ini masih belum lengkap kondisi yang digunakan seperti apa. Tapi kalau kita sudah membuat suatu desain menggunakan analisis retrosintesis, perlu dituliskan kondisi-kondisinya seperti apa. Kemudian akan membentuk satu metoksipropuna ya, yang kemudian ditambahkan ini tadi bromoetana ya. Tambahkan bromoetana lagi, tambahkan natrium bukan NaOH ya, natrium hidrogen. Nah, kemudian akan didapatkan satu metoksi 3 propuna, kira-kira seperti itu ya. Jadi dijabarkan lagi, kemudian reaksikannya itu bukan lagi reaksi ke belakang tapi reaksi ke depannya untuk mendapatkan senyawa targetnya. Jadi kita lihat ini ada bromoetana, ada natrium metoksi, kemudian bahan awal yang sebelumnya apa? Ini bukan bromoetana ya, maaf. Ini bromopropuna ya kan, ada berapa karbon yang sini? Yang bromoetana yang ini yang 2. Ada berapa karbon di sini yang starting materialnya? Ada yang tahu ada berapa karbon? 3, Pak. Oke, betul ya, ada 3 ya di sini ya. 1, 2, 3 ya. Ikatan lengkap 3 ya. Jadi di sini digunakan semuanya ya, semua starting materialnya. Yang pertama kita perolehkan dari bromoetana, dipakai paling terakhir pada tahap akhir ya, sebelum pembentukan satu metoksi 2 pentuna ya. Kemudian di sini kita didapatkan juga bromoetana dan natrium metoksi. Jadi ada 3 starting material. Bukan starting materialnya itu yang sebenarnya yang ini ya, bahan awal. Karena bromoetana ini nanti berperan juga sebagai kayak reagen atau sinton, bukan reagen. Saya lupa. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada analisis retrosintesis yang pertemuan berikutnya ya. Ini kan untuk menciptakan starting material beserta reagen atau sinton yang akan digunakan dalam pembentukan atau reaksi sintesis. Ini tentang analisis retrosintesis ya. Kemudian ada juga istilah yang dikenal dengan nama percent yield ya.
persen yield ini atau yang biasa dikenal juga dengan hasil ya, istilah simpel atau sederhana itu adalah hasil. Jadi dalam suatu reaksi, misalnya reaksi ini yang pertama ya, contoh ya, antara bromoetana bromopropuna ditambahkan dengan natrium metoksi, apakah akan hanya menghasilkan ini, berapa persen possibility-nya reaksi ini akan menghasilkan membentuk gugus ether, apakah tidak ada pembentukan senyawa lain. Nah, di situ adalah di persen yield ya, kemungkinan memberikan hasil yang sesuainya itu berapa persen. Oleh karena itu makanya kenapa dalam setiap senyawa, kalau kita beri senyawa yang murni ya, senyawa murni dalam artian itu pasti ada spesifikasinya. Nah, dalam spesifikasinya itu juga kadang-kadang ada yang namanya persen kemurnian ya, persen kemurnian. Nah, sementara untuk persen yield ini adalah lebih cenderung ke jumlah yang dihasilkan. Apakah jumlahnya ini adalah jumlah yang sesuai atau banyak? Berapa banyak sih satu metoksipropuna yang akan terbentuk dari reaksi ini? Apabila senyawa yang dihasilkan ini sedikit, persen yieldnya itu sedikit, maka jumlahnya juga akan lebih sedikit. Dan untuk melangkah ke tahapan selanjutnya nanti akan mengurangi pula jumlah persen yieldnya ya. Jadi untuk memperoleh persen yield target yang efektif ya, dan juga untuk memotong atau meminimalisir biaya sintesis, persen ini perlu diperhatikan ya, terutama dari setiap reaksi. Nah, untuk membuat atau mengkondisikan biaya sintesis atau desain sintesis yang membutuhkan biaya yang lebih rendah ya. Semua peneliti pasti ingin mendesain suatu sintesis yang biayanya itu tidak banyak, namun efisien dilakukan karena memberikan persen yield yang maksimal. Jadi untuk memaksimalkan persen yield ini, jumlahnya tuh makanya sebisa mungkin tahapan-tahapan sintesis yang dilakukan tuh harus seminimal mungkin atau sesedikit mungkin. Jadi gini, karena kalau misalnya kita untuk tahapan pertama, misalnya persen yieldnya cuma 80%, dari 100 hanya dapat 80 kan ya. Kemudian misalnya kita punya 80% dari 80 itu berapa? Nah, itu untuk perolehan yang tahapan berikutnya. Nah, kalau masih ada step yang berikutnya lagi, presentasi atau jumlah materi atau bahan yang akan dibentuk itu akan menjadi lebih sedikit ya. Dan itu nggak diinginkan, karena oleh karena itu kita pasti nanti membutuhkan starting material yang lebih banyak ya, atau bahkan mungkin membutuhkan berulang kali proses sintesis, tapi biasanya bahan starting materialnya yang digunakan lebih banyak. Karena itu jumlah tahapan sintesis itu mempengaruhi ya terkait persen yield, dan juga setiap tahapan dalam sintesis yang dilakukan itu harusnya reaksi yang dapat menghasilkan persen yield atau hasil yang paling tinggi persen yieldnya. Karena bisa aja dalam reaksi pertama misalnya persen yieldnya 80%, nah kemudian di reaksi berikutnya persen yieldnya itu adalah sekitar 50%. Lalu gimana sih caranya kita bisa mengetahui persen yield dari setiap reaksi? Ada yang tahu nggak? Ini kita pakai logika aja, gimana caranya kita bisa tahu gitu? Apakah mungkin dengan melihat reaksi ya, jenis reaksi, materi apa yang direaksikan, apakah mungkin dari itu bisa melihat persentasi atau persen yield yang akan dihasilkan oleh reaksi tersebut? Mungkin atau tidak gitu. Kita memprediksi persen yield dari jenis reaksi aja. Ada yang punya pendapat? Ini pendapat aja sih. Halo? Ada yang punya pendapat?
suaranya kedengeran kan ya? Benar, Pak. Tadi pendapat apa ya, Pak? Tadi saya putus-putus. Jadi persen yield ya. Jadi kan ada persen yield ini dikatakan setiap tahapan sintesis itu haruslah reaksi yang dapat menghasilkan persen itu yang paling tinggi ya. Jadi misalnya di tahapan pertama 80% dan tahapan kedua juga diharapkan tetap 80% persen yieldnya. Tapi dan juga persen yield ini mempengaruhi jumlah setiap tahapan reaksi ini mempengaruhi jumlah total. Jadi persen yield itu kan ditotalkan dari semua tahapan reaksi pertama, reaksi kedua, reaksi ketiga. Nah itu kan berkesinambungan gitu, paralel. Jadi semakin banyak tahapan reaksi akan menyedihkan juga si persen yieldnya itu hasilnya menjadi semakin kecil. Nah kira-kira dalam setiap reaksi itu bagaimana sih cara kita mengetahui persen yield itu ya? Persen yield ini diketahui dari mana gitu? Kira-kira apakah hanya dengan memprediksi jenis reaksi materi yang direaksikan kita dapat mengetahui prediksi persen yieldnya berapa, atau perlu dilakukan kondisi-kondisi tertentu atau analisis tertentu? Ini punya pendapat nggak? Halo? Suara saya putus-putus. Tidak, Pak. Nggak ada komentar. Kira-kira seperti gini ya, untuk persen yield itu. Prediksi untuk, bukan prediksi ya, jadi persen yield itu diperoleh bagaimana caranya ya, paling umum ya kita reaksikan ya. Jadi dilihat reaksinya, jumlah starting material yang berapa, kemudian material yang pertama, material yang kedua direaksikan berapa, kemudian menghasilkan senyawa atau senyawa intermediate yang diinginkannya itu berapa banyak. Nah, kemudian dibuatlah persentasinya, persen berapa dapatnya. Saya kira seperti itu ya. Memang harus dicoba ya. Kemudian setelah dicoba bisa dituliskan bisa dituliskan juga di rancangan tesisnya gitu, seperti itu. Itu tadi tentang analisis retrosintesis ya. Untuk persen yield itu di semua desain itu sintesis pasti ada yang namanya persen yield. Nah, kemudian ada lagi desain sintesis linear dan sintesis konvergen ya. Kedua jenis sintesis ini, desain ini sangat dipengaruhi perbedaannya oleh persen yield tadi ya. Jadi persen yield tadi sangat mempengaruhi perbedaan dari dua desain sintesis ini yang sangat dibedakan oleh itu persen yield. Selain ada istilahnya kita lihat ya, ada yang namanya linear ya, linear dan konvergen. Namanya juga udah linear, artinya dia itu lurus ya, regresi linear lurus. Nah, dalam sintesis linear, molekul target disintesis melalui serangkaian transformasi yang linear. Jadi dia lurus aja, nih A ditambah B jadi AB, ditambah C jadi ABC, tambah D jadi ABCD, dan seterusnya hingga menjadi senyawa yang kompleks. Nah, 7 tahapan reaksi di sini, 7 reaksi. Nah, kemudian dikatakan ini total yield akan memberikan untuk monomer ini untuk total yieldnya untuk keseluruhan untuk mencapai ini 21%. Karena seperti apa ya? Karena dia ada 7 reaksi ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di mana setiap reaksi ini dikatakan memiliki 80% yield ya untuk step-stepnya ini. Perhitungannya seperti apa tuh, kayak seperti
Ya, ada A plus B, ini yang lebih pendeknya lagi ya, 5 step aja. A plus B direktikan menjadi C, kemudian direktikan dengan D menjadi G, kemudian direktikan lagi hingga menjadi, ada 5 tahapan reaksi di sini, 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, material awalnya A plus B ya. Nah, untuk satu ini dikatakan ini adalah 90% ya. Ini juga sama. Nah, untuk mengetahui overall yield-nya atau total yield-nya, untuk mendapatkan si molekul GHI ini, untuk 5 step ini artinya 90% itu dipangkatkan 5 ya artinya ya. Hingga diperoleh 59/100. Tapi menurut saya nggak akan dapat segini ya. Kalau kita kalikan 90/100 kali 5 kali dipangkat 5-in, nggak 59/100. Kalau untuk cara mudahnya itu ada yang menghitungnya dikuadratkan, tapi bukan 90/100 kalau yang dikuadratkan, tapi 0,9 ya, seperti ini nih. Ada contohnya yang lebih mudah gitu untuk linear ya. Pada dasarnya penggolongan desainnya nih adalah dari bagaimana persen yield dihitung ya, untuk linear sintesis dan juga yang konvergen. Nah, kemudian untuk sintesis linear juga persen keseluruhan dihitung dari keseluruhan tahapan ya. Makanya persen yield ini penting di dalam pembedaan atau pemilihan desain sintesis antara apakah kita ingin melakukan sintesis linear ataupun sintesis konvergen. Misalnya dibandingkan ya, ada 2 jenis desain sintesis linear, ada yang terdiri dari 3 tahapan atau 3 reaksi, dan yang 6 reaksi. Dan jika persen yield dari kedua desain sintesis tersebut 80%, maka berapa sih persen yield total untuk kedua desain tersebut? Nah, di sini ada yang 3 step dan 6 step. Untuk masing-masing reaksi, dalam setiap reaksinya itu adalah persen yield-nya adalah 80%. Jadi kalau untuk yang 3 step 0,80 ini diperoleh dari 80/100 ya, didesimalkan, kemudian dikalikan 3 kali dengan 0,80 atau sama aja dengan 0,80 pangkat 3 ya, sama dengan 0,51, atau dapat dikatakan total persen yield totalnya adalah sekitar 50% ya. Jadi sama kayak yang sebelumnya tadi, yang 90% ya. Yang 90% ini kita mau gampangnya untuk dapat 59, kita bagi aja, kita jadiin desimal. 90% 0,9 dipangkatkan 1, 2, 3, 4, 5 akan diperoleh 0,59, maka dapat dikatakan bahwa itu adalah sekitar 59%. Untuk sintesis 6 step, sini ada 0,80 dipangkatkan 6. Hasilnya adalah 26%. Kelihatan ya, semakin banyak jumlah step atau reaksi yang ada pada desain sintesis akan memberikan atau mengakibatkan nilai total yieldnya jadi lebih rendah ya. Semakin banyak step, bayangin kalau ada 20 step di sini, ini total yieldnya itu akan lebih sangat sedikit lagi ya. Oleh karena itu kenapa sangat dicari desain sintesis yang tahapan reaksinya itu lebih sedikit. Ini untuk yang sintesis linear ya. 6 step itu sudah termasuk lumayan banyak ya. Nah, kemudian konvergen ya, sintesis konvergen. Dari sintesis konvergen ini prekursor utama dari molekul target itu disintesis secara terpisah ya, nggak seperti linear yang dari satu material senyawa intermediate kemudian direaksikan kembali menjadi senyawa intermediate yang berikutnya hingga mendapatkan untuk mengkonstruksi molekul target. Nah, untuk konvergen ini prekursor itu bahkan bisa dibuat secara terpisah, baik itu 2 bagian, 3 bagian ataupun 4 bagian. Contohnya yang ada di gambar ini hanya ilustrasi aja ya. Ini A plus B, C plus D, E, F, G, H, ada 4 reaksi, 4 yang direaksikan dengan 8 jenis starting material untuk membentuk 4 ini. Kemudian kita peroleh prekursor utama ya yang akan direaksikan untuk
terakhir, stage akhir atau tahapan reaksi akhir untuk membentuk molekul target yang diinginkan. Sintesis konvergen ini lebih disukai ya. Lebih disukai. Kenapa? Karena porsi molekul target yang di sintesis terpisah ya. Bukan porsi molekul target ini maksudnya itu adalah prekursornya yang kemudian digabungkan kembali, itu bukan digabungkan kembali tapi direaksikan untuk mendapatkan molekul target ya. Karena terpisah seperti ini, maka persentil total yang dihasilkan juga lebih baik ya. Karena tahapan reaksinya kan jadi berubah nanti ketika yang terakhirnya hanya membutuhkan 2 aja gitu. Nah, kira-kira ini adalah gambaran untuk linear versi konvergen ya, sintesis. Ini kita membandingkan desain sintesis linear ya, yang linear terus ada berapa reaksi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reaksi memberikan total yield ya, total yieldnya itu 21%. Sementara untuk desain sintesis konvergen yang ada berapa reaksinya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga ya, hitungannya sebenarnya 7, cuman pada akhirnya karena ini di tiga reaksi ini ada dua jenis bahan yang disintesis menggunakan 3 reaksi, 3 langkah, dan kemudian nanti hasil bahan atau produk prekursor tersebut baru direaksikan kembali atau ibaratnya gini sih ya. C8 misalnya nih A. Ada 2 jenis C8 yang perlu dibuat ya, dan dibuat secara terpisah dengan starting material mungkin yang berbeda, terdiri dari 3 tahapan reaksi. Ini bisa dikatakan reaksinya sintesis linear ya, sintesis linear untuk yang tahapan berikutnya, tapi kemudian dikonvergenkan. Nah, sehingga meskipun ada 7 reaksi juga sebenarnya di sini, tapi total yield yang diberikan itu akan lebih tinggi karena disintesis secara terpisah, dia tidak begitu panjang ke belakang seperti ini. Lalu menurut kalian kira-kira dari dari 2 jenis sintesis ini mana yang lebih baik digunakan ya? Yang lebih cocok itu untuk mendapatkan yield yang lebih bagus. Kira-kira yang mana? Ada yang punya pendapat? Manakah yang menang kompetisi di sini, linear dan konvergen? Mana yang lebih dipilih itu dan lebih disukai ya kira-kira? Ada yang punya pendapat? Yang baik apa? Yang konvergen ya. Kenapa kira-kira? Karena persennya tinggi. Iya, karena total yieldnya ya. Total persen yieldnya itu tinggi ya. 40, yang kita bisa lihat di sini 41%, dan yang linear itu hanya 21%. Padahal jumlah reaksinya juga sebenarnya sama. Hanya model desain yang membedakan, tapi dapat memberikan persen yield yang berbeda. Maka pilihan terbaik untuk ini adalah konvergen ya, karena sintesis konvergen lebih pendek dan efisien dibandingkan sintesis linear, dan juga menghasilkan persen yield total yang lebih tinggi. Nah, konvergen juga fleksibel dan mudah dilakukan karena prekursor yang akan disintesis secara terpisah. Nah, kemudian nanti prekursor yang sudah disintesis tersebut kemudian direaksikan untuk tahapan akhir untuk membentuk molekul yang diinginkan. Seperti itu. Jadi persen yield totalnya tuh linear sintesis tuh lebih rendah ya, umumnya lebih kecil dibandingkan konvergen sintesis. Ini untuk sintesis linear dan konvergen. Kita kuliah sampai jam berapa hari ini? Jam 9.10. Jam 8 ya. Jam 10, jam 9 ya? Jam 10. 9-10, Pak. Iya, oke. Ya. Nah, kemudian kita lanjut, tadi udah linear sintesis dan konvergen sintesis ya.
kita bisa katakan yang membedakan antara linear dan konvergen itu adalah desainnya. Desain dalam artian kalau sintesis linear dia rangkaian reaksinya itu linear, serangkaian reaksinya itu linear. Nah, sementara konvergen itu seperti cabang-cabang pohon gitu ya, terbagi-bagi, terpisah-pisah, prekursor itu bisa diproduksi atau disintesis dengan rangkaian reaksi yang terpisah yang kemudian nanti pada tahap akhir akan membentuk molekul target. Kemudian juga yang paling membedakan juga adalah dari jenis desainnya itu mengakibatkan atau memberikan hasil persen hasil atau persen total yieldnya yang berbeda ya. Dan setelah dibandingkan ternyata yang menang adalah konvergen ya. Tali definisikan ya sebagai proses sintesis kimia suatu molekul yang biasanya itu yang disintesis adalah natural product ya, dan berasal dari prekursor atau starting material yang relatif lebih sederhana. Katakan bahwa natural product itu yang diisolasi sangat beragam dan terlihat tak terbatas. Jadi sampai saat ini masih banyak sebenarnya senyawa natural product yang mungkin belum terekspos atau belum ditemukan yang memberikan serangkaian peluang untuk diteliti baik itu dari segi arsitektur 3 dimensi ya untuk senyawa-senyawa tertentu dan juga sifat biologinya seperti aktivitasnya ya. Nah, kemudian studi penelitian juga dengan sintesis tersebut struktur produk bahan alami dapat dipelajari dan dikembangkan menggunakan teknik-teknik seperti kristalografi dan lain sebagainya. Jadi dengan kita mensintesis senyawa natural product yang kemudian kita peroleh kristalnya, kita dapat pelajari kristalografinya, jadi sifat-sifat dari kristal senyawa produk bahan alam ya. Karena kalau kita terus mengambil dari bahan alam dikhawatirkan habis atau punah atau bahkan tingkat kemurnian yang lebih tinggi yang diberikan dari total sintesis. Itu total sintesis itu kita mensintesis suatu natural product itu dari starting material relatif sederhana, artinya dia benar-benar dari awal itu menggunakan material yang komersil ya. Relatif sederhana artinya dia dapat mudah ditemukan, tapi pasti ada kekurangannya. Semakin kompleks senyawa yang akan disintesis, maka tahapan reaksinya juga akan lebih panjang juga ya. Total sintesis juga merupakan kemajuan ya dalam dunia kimia medisinal dan pengembangan obat, karena kita nggak perlu berlama-lama mengisolasi senyawa-senyawa tertentu dari natural product ya, dan juga memungkinkan menemukan banyak reaksi kimia yang baru dan memberikan hasil dan reaksi yang lebih bersih, itu lebih banyak ya, efisien. Ini contoh total sintesis dari penisilin 5 ya. Penisilin ini tahu ya salah satu produk bahan alam ya. Ini ada penisilin ini ditemukan dari bahan alam, kalau nggak salah dari bakteri dari tanah ya, saya lupa. Penisilin diketahui memiliki aktivitas yang sangat baik terhadap beberapa patogen terhadap manusia. Nah, dalam proses sintesisnya ini pasti menggunakan beberapa reaksi. Dan dikatakan untuk sintesis penisilin umum ini hanya membutuhkan beberapa reaksi umum. Tapi saya yakin nggak mungkin cuma sedikit, karena agak lumayan kompleks, tapi nggak terlalu kompleks dibandingkan vitamin B ya. Nah, kemudian dalam skema sintesis totalnya, pencapaian sintesis ini dilakukan dalam kondisi yang relatif ringan, jadi nggak butuh situasi ekstrim, misalnya kondisi keasaman yang tinggi atau suhu tinggi dan sebagainya. Jadi kondisinya itu ringan dan suhu ruangan atau di bawahnya, nggak begitu digambarkan dalam itunya ya. Kemudian diketahui juga kristal garam kalium DL penisilin 5 yang hanya menunjukkan aktivitas 51,4% dari aktivitas penisilin 5 alami. Jadi dalam total sintesis ini kita dapat menemukan bentuk-bentuk tidak sengaja membentuk bentuk-bentuk penisilin yang lain yang mungkin bisa lebih aktif atau mungkin lebih tidak aktif, atau bahkan membuat bentuk penisilin yang tidak aktif menjadi lebih aktif. Contohnya di sini kristal garam kaliumnya ya, dari penisilin 5 ini dia dikatakan memiliki aktivitas seperti penisilin 5 alaminya itu sekitar
kristal ini, kalium ini dibuat menggunakan L-penisilin 5 yang tidak menunjukkan aktivitas antibiotik sama sekali. Dengan merubah strukturnya itu dapat meningkatkan aktivitasnya yang dikonfirmasi menggunakan dikonfirmasi dengan uji antimikroba ya. Kemudian sintesis total dari penicillin juga menunjukkan menghasilkan senyawa natural product ya, dengan bioaktivitas yang tinggi dengan sintesis dan potensi untuk mengubah struktur penicillin dalam menangani patogen-patogen yang bermutasi. Nah, makanya dari total sintesis ini dari total sintesis ini dapat ditemukanlah generasi-generasi antibiotik berikutnya gitu untuk patogen-patogen yang bermutasi. Jadi kan kalau di antibiotik itu ada generasinya ya, berapa saya lupa, dan untuk setiap generasi dari antibiotik itu kan digunakan untuk patogen-patogen yang berbeda. Jadi kalau patogen yang sudah bermutasi biasanya perlu untuk menggunakan generasi yang berbeda yang sesuai untuk patogen tersebut. Tapi jangan sampai kita salah menggunakan antibiotik ya, menggunakan generasi yang tinggi, padahal patogen yang menginfeksi hanya patogen yang biasa aja, yang tidak membutuhkan antibiotik yang generasi tinggi, karena nanti apabila terlalu sering dikonsumsi atau digunakan, biasanya malah menimbulkan mutasi yang lebih cepat ya, sehingga nanti kalau kita sakit yang ringan disebabkan oleh patogen-patogen yang awalnya sederhana karena sudah termutasi, udah resisten, jadi kita harus naik generasi lagi gitu. Nanti kalau generasinya mentok kan bingung gitu. Dan juga biasanya semakin di generasi antibiotik itu makin mahal juga gitu. Jadi kalau umumnya sih harus hati-hati pas lagi kalau misalnya berobat di rumah sakit, terutama rawat inap, biasanya itu diberikan antibiotik yang gejalanya cukup tinggi karena urusan bisnis ya. Ini untuk total sintesis ya. Nah, ini contoh gambar skemanya ya dari total sintesis penicillin 5 ya. Ada berapa reaksi? 1, 2, 3, 4, 5 reaksi ya, starting materialnya. Enggak dibilang sederhana juga, begitu sederhana tapi lumayan. Materialnya 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 tahapan reaksi. Kalau dilihat tahapan reaksinya sih seperti sintesis linear ya. Ini atau konvergen nih kira-kira kalau dilihat dari desainnya. Ada yang punya pendapat? Linear ya Pak? Ya, sepertinya sih linear ya kalau dilihat tuh, karena dia lurus aja gitu, dan nggak dilihat ada prekursor yang dibutuhkan tuh disintesis secara terpisah. Sepertinya ini linear. Ini untuk total sintesis ya. Jadi kalau total sintesis itu material yang digunakan tuh diusahakan relatif sederhana. Jadi total sintesis ini benar-benar diawali dengan satu material yang komersial yang banyak terdapat di pasaran ya, atau yang udah pernah disintesis oleh orang lain dan dapat digunakan. Bahan-bahan yang tidak bisa digunakan untuk sintesis itu ada nggak kira-kira? Kira-kira ada nggak sih bahan atau material yang tidak dapat digunakan untuk untuk sintesis? Kalau kalian lihat di sini ya, lihat starting matter itu ternyata bentuknya molekul ya. Tapi kadang-kadang kalau sedang membayangkan rancangan, tiba-tiba pikir mungkin
Kalau kita tambahin BR ini mungkin nanti bisa nambah. Kita tambahin OH aja kali bisa. Nah, hal-hal yang seperti ini kan nggak possible ya. Gimana kita bisa beli BR doang ya? Nggak ada tersedia di pasaran BR dalam bentuk elemen murni seperti ini. Gugus fungsi dalam bentuk OH aja itu juga saya nggak tahu dapat dari mana. Apakah ada? Nah, makanya materi-materi yang dalam perancangan itu haruslah yang logis ya, yang possible ada di pasaran, baik itu juga kalau dapat dibikin it's okay, nggak apa-apa misalnya nambahin. Tapi kalau untuk reagen yang ditambahkan tuh nggak mungkin nambahin BR doang ya kan ya, nambahin OH doang. Kalau KOH seperti ini mungkin oke, bisa ya kan, untuk mendapatkan gugus hidroksinya kira-kira gitu. Jadi total sintesis ya seperti ini ya, total sintesis jadi dari awal hingga ke memperoleh material molekul targetnya itu dilakukan sintesis menggunakan starting material yang sederhana. Kemudian partial sintesis atau sering dikatakan disebut juga semi sintesis ya. Ada jenis sintesis kimia yang menggunakan senyawa kimia yang diisolasi dari bahan alam. Jadi senyawa yang diisolasi dari bahan alam ini adalah starting materialnya. Kalau nggak salah ini pernah diilustrasikan waktu di PBF ya, Taksol kalau nggak salah. Kita menggunakan starting materialnya dari senyawa yang diisolasi dari bahan alam. Untuk kondisi-kondisi tertentu dibutuhkan seperti itu. Ini sebagai starting material untuk memproduksi senyawa yang baru dengan sifat kimia dan sifat obat yang berbeda ya aktivitasnya. Kemudian senyawa baru umumnya memiliki berat molekul yang lebih tinggi ya. Kenapa lebih tinggi? Karena starting materialnya juga udah cukup kompleks ya, kayak di asetil bekatin itu kan misalnya dibesar. Kemudian kita akan membuat suatu material pasti akan menambahkan gugus atau menambahkan ikatan-ikatan tertentu. Oleh karena itu biasanya kalau menggunakan yang dilakukan itu adalah partial sintesis, pasti biasanya senyawa baru atau senyawa yang akan disintesis itu akan lebih kompleks dan juga memiliki berat molekul yang lebih tinggi, strukturnya juga lebih kompleks, lebih besar dibandingkan yang dihasilkan oleh sintesis total ya. Walaupun sintesis total juga bisa menghasilkan senyawa yang kompleks, tapi reaksi yang dibutuhkan biasanya akan lebih banyak. Nah, semi-sintesis juga adalah cara untuk menyiapkan lebih banyak obat yang lebih murah dibandingkan sintesis total karena langkah kimia. Jadi step-stepnya itu lebih kecil ya, lebih sedikit karena starting materialnya juga lebih kompleks ya. Itu untuk sintesis parsial. Jadi bahan atau starting materialnya itu menggunakan senyawa yang diisolasi dari natural product. Baik itu didapat dari kultur sel mikroba ataupun material tumbuhan ya. Nah, semi-sintesis juga dalam penemuan obat bertujuan untuk mempertahankan aktivitas obat yang dicari sementara karakteristik molekul lain diubah ya. Misalnya efek samping seperti efek-efek adiktif, ada efek katuk misalnya pada antihistamin yang seperti CTM kan memberikan rasa ngantuk yang luar biasa ya. Itu dihilangkan efek sampingnya, atau bioavailabilitas oral dengan menggunakan beberapa langkah kimia ya, bioavailabilitasnya untuk yang ada dalam tubuh gitu. Hanya waktu paruhnya ditingkatkan atau dipendekkan dan lain sebagainya. Oleh karena itu semi-sintesis ini agak berlawanan dengan pendekatan sintesis total yang bertujuan untuk mencapai molekul target dari bahan yang murah dan berbobot molekul rendah ya, bahan yang murah yang sederhana ya. Nah, contohnya semi-sintesis ya dalam sejarah ya, inovatif itu isolasi antibiotik klortetrasiklin ya. Jadi klortetrasiklin ini diisolasi, kemudian dibuat semi-sintesisnya untuk antibiotik baru ya, tetrasiklin, doxycycline, dan tigecycline ya. Tetrasiklin pasti sering dengar ya, walaupun udah jarang dipakai kalau nggak tahu tetrasiklin.
Ini contohnya sintesis takso, ini pernah dicontohkan waktu PBF kalau nggak salah, tapi waktu itu kan kondisinya dia ini kalau takso ini kan kondisinya dia bukan ada alternatif ya untuk mendapatkan senyawa taksol atau paklitaksel ya, karena taksus brevianya itu slow growing, kemudian maka dicarilah material yang dapat digunakan sebagai starting material dari Taxus baccata ya atau Pacific Q, yang digunakan adalah 10 diasetil bakatin di sini yang dijadikan sebagai starting material untuk mensintesis taksol. Jadi ini perbedaannya ya untuk partial sintesis ya. Kalau partial sintesis ini, sintesis parsial itu bahan satu starting materialnya diisolasi dari natural product, bisa dari mana aja ya, dari kultur, bisa isolasi langsung dari material bahan alam dan lain sebagainya. Yang digunakan sebagai starting material. Sementara sintesis total itu dari awal hingga akhir itu benar-benar menggunakan material atau starting bahan awal yang sederhana ya. Hingga akhir sampai tahapan akhir. Kalau di parsial yang membedakan adalah starting material dari sini ya. Untuk sederhana pembedaannya ya. Kalau yang linear dan konvergen tadi itu kan yang membedakan adalah jenis desainnya, jenis desain dari reaksi-reaksi yang digunakan, alur reaksinya seperti apa, apakah linear, apakah konvergen. Kemudian nanti menghasilkan percent yield yang berbeda. Sementara di sini percent yieldnya ya tidak terlalu membedakan ya di sini persen untuk sintesis parsial dan total. Ini cenderung penggunaan starting material yang digunakan saja untuk sintesis parsial dan sintesis total ya. Kemudian yang terakhir adalah sintesis analog. Ya. Analog ini apa sih? Bukan analog synthesizer, juga bukan analog stick dan lain sebagainya. Analog ini adalah senyawa yang memiliki struktur yang mirip dengan senyawa lain namun berbeda dalam hal komponen tertentu ya. Bisa berbeda satu atau lebih dari beberapa atom, kemudian gugus fungsi yang berbeda atau memiliki substruktur yang berbeda dan lain sebagainya. Kemudian analog juga memiliki kesamaan kimia yang tinggi. Senyawa analog belum tentu bersifat fungsional atau memiliki sifat fisikokimia, biokimia maupun farmakologi yang serupa. Jadi aktivitasnya itu belum tentu sama meskipun kesamaan kimianya, cara strukturalnya itu kemiripannya itu tinggi ya, tapi belum tentu memiliki sifat-sifat yang sama gitu. Senyawa analog juga sangat beragam. Ada yang terdapat pada bahan alam secara alami ya. Ada juga analog yang dibuat secara khusus secara sintesis. Sintesis senyawa analog seperti ini ya. Nah ini contoh nih ada di kurkumin dan di demetoxikurkumin ini bis-desmetoxikurkumin. Nah ini adalah senyawa analog dari kurkumin yang terdapat pada di kurkumin. Sumber kurkumin dari mana nih paling banyak kira-kira? Dari kunyit natural product. Dari kunyit ya. Kurkumin ini atau dikenal markernya kunyit ya. Dia banyak terdapat pada kunyit. Nah, demetoxikurkumin, bis-desmetoxikurkumin juga banyak di kunyit ya. Dan dia dikatakan adalah analog dari kurkumin karena senyawanya benar-benar mirip seperti demetoxikurkumin, dia nggak ada metoksi di sini ya. Bis-demetoxikurkumin metoksi pada ada dua metoksi pada kurkumin ini benar-benar nggak ada, ya cuma berbeda di gugus fungsi. Dan gugus fungsinya juga jelas namanya di metoksinya aja gitu ya, nggak ada. Metoksinya hilang satu gitu kan. Bis demetoksi dua-duanya hilang metoksinya. Itu sisanya ya sama aja strukturnya, nggak ada yang berbeda, hanya berbeda di gugus. Ini untuk yang ada di alam ya. Nah kemudian ini ada amfetamin dan metamfetamin. Ternyata amfetamin dan metamfetamin itu berbeda ya. Sabu-sabu tuh yang mana nih? Amfetamin atau metamfetamin? Ada yang tahu nggak?
Sabu yang amfetamin, Pak. Amfetamin, yakin? Metamfetamin Pak, meta Pak. Yang Metamfetamin, Pak. yang metamfetamin ya, yang metamfetamin. Namanya udah hampir mirip ya, bikin kita bingung gitu. Amfetamin sama kali ya. Kita berbeda gitu, hanya berbeda pada satu gugus ini saja. Nah, kalau salah sabu-sabu itu adalah yang metamfetamin. Nah, kalau amfetamin ini yang mana? Kalau amfetamin itu yang, apa namanya tuh, kalau narkoba yang pil-pil tuh. Ekstasi gitu kalau nggak saya lupa ya. Jadi kalau ini emang banyak banget sih ya, kalau metamfetamin ini analognya banyak banget dibuat. Tapi tujuan pembuatan analognya ini bukan untuk pengobatan ya. Karena amfetamin ini tidak ada digunakan secara klinik ya kalau nggak salah. Nggak pernah kayak persiapan amfetamin secara klinik yang nggak pernah ya, karena nggak ada efek farmakologi yang diinginkan dari amfetamin ini ya. Selain dia menimbulkan efek adiktif yang cukup tinggi ya, dan manfaat farmakologinya juga tidak begitu signifikan gitu, aktivitas farmakologinya cenderung untuk buat senang-senang aja. Makanya yang membuat ini adalah biasanya kimiawan yang cari duit banyak gitu kan. Kalau kalian pernah nonton film apa yang namanya itu ya, metamfetamin, Breaking Bad. Karena pernah nonton Breaking Bad itu filmnya mantep sih. Jadi ceritanya tentang peraih Nobel kimia, jatuh miskin, sakit kanker, drama-drama dan sebagainya, akhirnya memutuskan jadi koki. Nah, jadi kokinya bukan koki masak, tapi jadi koki metamfetamin. Akhirnya jadi kaya raya, tapi banyak masalah juga gitu. Karena berurusan dengan narkoba ini pasti urusannya dengan polisi dan sebagainya, dan akhirnya ya mati juga gitu di akhir. Nah, terus bedanya analog sama derivat kira-kira apa ya? Apakah sama aja gitu ya? Derivatisasi dan pembuatan senyawa analog cenderung mirip ya, senyawa analog dengan derivatisasi, terutama yang ini karena kita menggunakan membuat turunannya yang lain ya. Amfetamin dengan penambahan gugus sekian, kemudian N-metil alpha etil PEA ini ditambahkan gugus lagi di sini, diperpanjang tangannya dan lain sebagainya. Kira-kira itu aja untuk sintesis analog ya. Ada pertanyaan? Masih ada 10 menit lagi ya. Ada pertanyaan? Ini metamfetamin ya, contoh nyata sekali tahapan sintesis dalam dalam kehidupan sehari-hari ya di masyarakat, tapi masyarakatnya nggak bener. Jadi mensintesis untuk pembuatan sabu-sabu kan harus disintesis ya. Jadi bahkan sintesisnya aja dilakukan di rumah-rumah atau pabrik-pabrik kecil gitu ya. Kalau pabrik yang besar mungkin itu gembong yang lebih besar ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kuliahnya sudah sampai di situ aja. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya tuh untuk